Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang saat ini kita pergunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena tertipu karenanya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah saat ini nikmat itu kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing generasi itu pasti akan membanggakan generasinya. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah generasi X, ada yang mengatakan dia generasi Y, atau mungkin sekarang ini saat ini mereka mengatakan adalah generasi milenial. Tetapi prestasi apa yang sudah mereka ukir dari generasi-generasi itu? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memuji suatu generasi yang mana hadis ini ada pada Sahih Bukhari, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah yang segenerasi denganku, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian para tabi'in dan kemudian tabi'ut tabi'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mentazkiyah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah mereka, memuji mereka di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-23. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Dan di antara orang-orang mukmin itu, siapa orang mukmin pertama?
para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang gugur, mati syahid, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak pernah merubah janji mereka. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di mana saya ambil contoh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah tersingkap betisnya yang kata para sahabat radhiyallahu an itu kulitnya itu menempel pada tulangnya. Jadi tidak ada dagingnya sama sekali karena saking kecilnya. Para sahabat ada yang tersenyum, tertawa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apa yang kalian ketawakan?" Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi demi Allah, betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang kecil kerempeng itu nanti di mizan, di timbangan Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada Uhud." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa nanti ketika kita di mizan di akhirat kelak itu pasti akan ditimbang beserta bukan hanya amal kita tapi jasad kita. Karena ada riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada manusia-manusia yang gemuk, badannya besar, terlihat dari mereka suka makan, tapi kemudian ketika ditimbang di mizan nanti di timbangan Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Kata para ulama, kenapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kok bisa seperti itu? Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an selalu menakar, selalu menimbang dirinya dengan qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah sabdakan dan apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Beliau selalu bersemangat di dalam itu. Bukan hanya urusan akhirat, dalam urusan dunia pun beliau sangat bersemangat. Padahal urusan dunia tidak ada kaitannya sama sekali. Pernah suatu kejadian, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ada dua orang sahabat lagi bertengkar di Masjid Nabawi. Suara mereka saling meninggi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud datang dari belakang. Baru nyampe di pintu gerbangnya Masjid Nabawi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ijlisu, duduk." Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang tidak paham masalah itu langsung duduk. Padahal yang mau didudukkan Nabi kita Muhammad SAW dua orang yang saling bertengkar tadi. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau menghalangi jalannya manusia?" Kan tidak boleh seseorang duduk di tempat pintu masuk itu. Nabi SAW kemudian menegur, "Kenapa engkau duduk di pintu gerbangnya masjid?" Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Ya Rasulullah, aku takut ketika aku akan menyelisih ucapanmu sallallahu alaihi wasallam, maka petaka yang akan terjadi pada diriku." Lihat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu menakar dirinya, apa yang dikatakan Nabi itu adalah sebuah kebaikan, tidak ada sedikit pun kejelekan, padahal itu urusan dunia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menakar dirinya dengan itu. Tidak mungkin para sahabat radhiyallahu anhum ajmain menyelisih apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Makanya dulu para sahabat radhiyallahu an ketika apa yang dilakukan Nabi dalam hal peribadatan, mereka tidak pernah bertanya, "Ya Rasulullah, itu hukumnya sunnah apa wajib?" Tidak ada. Ya, mereka tidak bertanya. Mereka punya pedoman, apabila aku menyelisih apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan, akan terjadi keburukan pada diriku. Itu gaya hidupnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang mana Allah Subhanahu wa taala puji mereka di dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka banyak kemenangan.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang berat akan meninggal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengutus pasukan, dan yang memimpin adalah Usama bin Zaid radhiyallahu an. Siapa Usama? Usama adalah anaknya Zaid bin Harithah, budak pertama yang masuk Islam. Di dalam Islam tidak ada urusan dia dari keturunan budak atau dari keturunan bangsawan terbelajar. Yang penting mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan tinggikan derajatnya. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma waktu itu memimpin orang-orang besar, memimpin Umar bin Khattab, memimpin Ali bin Abi Thalib untuk dalam pertempuran. Dan pernah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akan berangkat haji wada dari Madinah itu tidak berangkat lantaran menunggu Usama bin Zaid radhiyallahu an. Beliau belum kelihatan Usama, maka onta beliau berhenti. Anak kecil belum balik, tapi Nabi kita Muhammad SAW sangat mencintai beliau. Pernah suatu ketika Usama bin Zaid ingusnya keluar, maka Nabi kita Muhammad SAW yang membersihkan sendiri. Dicegah sama Abunda Aisyah radhiyallahu an, jangan engkau ya Rasulullah, biarkan aku saja. Maka Nabi kita Muhammad SAW, enggak, biar aku sendiri. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku mencintai anak ini, maka cintailah dia. Maka sejak saat itu Aisyah radhiyallahu an mencintai Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat gaya hidup para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Pernah suatu ketika juga di kisah yang lain, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ketika akan menuju ke Masjid Nabawi, ada sebuah talang itu yang airnya itu mengganggu ke jalannya orang. Kalau hujan itu netes akan kena orang. Dan Umar bin Khattab melihat, nah ini harus dibetulin, maka beliau kemudian naik tanpa konfirmasi dengan yang punya rumah, langsung dibetulin. Kemudian beliau masuk Nabawi, kemudian Masjid Nabawi, kemudian beliau memimpin sholat. Setelah memimpin sholat, kemudian beliau balik badan dan mengatakan kepada jamaah, siapa yang talang rumahnya menghadap ke jalan tadi? Kemudian salah satu sahabat yang punya rumah itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya yang masang talang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung saat itu beliau radhiyallahu an loncat dari mimbar dan membetulkan talang, dikembalikan lagi ke posisi semula. Lihat, beliau tidak berani merubah apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari muka bumi ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang mana mereka selalu menakar hidup mereka dengan qala Allah ya qala Rasul. Allah berfirman apa mereka akan pasti lakukan, apabila itu larangan mereka pasti akan jauhi, sebagaimana apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, mereka akan ambil, dan apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang, maka mereka akan menahan diri untuk tidak melakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sebuah pelajaran besar yang harus kita ambil, betapa banyak saat ini generasi muda yang kehilangan figur. Siapa yang akan ditokohkan? Malah mereka mengfigurkan tokoh-tokoh fiktif yang di dalam kehidupan itu tidak ada kenyataannya sama sekali. Padahal kita punya orang-orang yang sangat luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau itu adalah
pengusaha emas terkaya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan beliau hijrah untuk ke Madinah, maka beliau tinggalkan usahanya yang gemerlap itu. Akhirnya ketika di Madinah beliau berdagang kain. Beliau tidak takut miskin karena untuk membela Nabi kita Muhammad SAW. Dan buktinya Allah SWT ganti apa yang beliau tinggalkan. Utsman bin Affan radhiyallahu an, betapa kayanya beliau. Kalau kita mengingat tentang sumur rumah, kita akan geleng-geleng kepala. Sebuah sumur yang dibeli beliau, kalau kita kurskan sekarang itu harganya 20 miliar. 10.000 dinar. Berarti senilai dengan 1 dinar itu kan 4/4 gram emas murni. Berarti sekitar 42 kilo. Itu dibeli sama Utsman bin Affan karena untuk kebutuhan kaum muslimin. Jangan dikira masyarakat para sahabat radhiyallahu an itu bukan orang-orang hebat, mereka orang-orang hebat. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau memimpin hampir separuh dunia beliau kuasai, Spanyol, Eropa beliau kuasai di bawah kepemimpinan beliau. Romawi dan Persia yang kedua kejaraan, dua kerajaan besar, dua imperium besar yang ratusan tahun menguasai dunia beliau taklukkan. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 memuji tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang terbaik yang pernah Allah munculkan di muka bumi ini, dan tidak ada manusia terbaik setelahnya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in, pernah mengirim surat kepada sahabatnya yang bernama Abbad bin Abbad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wahai Abbad, sahabatku, sesungguhnya aku pernah mendengar di antara para sahabat itu berdoa, ya Allah, jangan engkau pertemukan aku dengan zamannya tabi'ut tabi'in itu, zaman kita." Kenapa demikian? Pada saat zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an saja, yang masih khulafaur rasyidin, itu orang sudah mulai minum khamr terang-terangan, sehingga hukum had untuk peminum khamr yang di zaman Nabi itu 40 cambuk, di zamannya atas ijtihad sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberikan ide kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, akhirnya dilipat gandakan 2 kali, sehingga untuk peminum khamr cambukannya 80 kali. Karena orang sudah mulai terang-terangan. Di zaman Nabi orang minum khamr itu sembunyi-sembunyi. Ada memang di zamannya Nabi seorang muslim yang masih minum khamr, tapi sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Nah kita di zaman saat ini, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan generasi kita sekarang ini kepada generasi yang terbaik, di mana sebuah generasi yang selalu menakar hidupnya dengan qala Allah wa qala Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.